Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 117. Adek di mana? Satu persatu hotel mulai ditelusurinya, namun sampai saat ini tidak ditemukannya keberadaan Hana. Kemana lagi aku harus mencari? Ini sudah jam 2 malam, sedangkan aku tidak mendapatkan sedikit informasi tentang istriku. David mengacak-ngacak rambutnya. Rasa bersalah, menyesal, nah ini yang dirasakannya. Berulang kali mengutuk dirinya sendiri. Mengapa dulu ia memperlakukan istrinya dengan tidak baik? Mengapa dulu kalimat-kalimat yang menyakitkan diucapkannya untuk membuat istrinya tersakiti? Namun, kini yang harus tersakiti dengan apa yang dulu dikatakan. Dikeluarkannya ponsel milik Hana di dalam saku celananya. Dipanahnya ponsel itu dan kemudian buka kunci ponsel dengan sidik jarinya. David mengecek panggilan terakhir yang dilakukan Hana. Panggilan terakhir sore setelah Hana menghubunginya. Kemudian panggilan untuk pengawalnya sore. Hatinya sungguh tidak tenang. Ia mulai mengecek isi ponsel istrinya. Namun tidak ada satupun petunjuk yang bisa diambilnya. Dan pesan chat juga tidak banyak yang melakukan pesan chat dengan istrinya, terkecuali teman-teman kuliah. Pesan yang sering masuk dari chat Nara serta mamanya. Abang gak bisa hidup tanpa adek. Abang tidak akan pernah bisa maafkan diri abang sendiri bila sempat terjadi apa-apa dengan adek. Jujur, dek, ditinggal seperti ini jauh lebih sakit daripada harus menghadapi ocehan dan kemarahan adek. Dia merasakan sesak di dadanya. Baru saja ia merasakan kebahagiaan yang dulu tidak pernah terbayangkan olehnya. Baru saja ia bermimpi akan memiliki kebahagiaan yang sempurna dengan kelahiran kedua anaknya. Namun, kini semua mimpi itu seakan pupus sudah ketika Hana pergi meninggalkannya. David diam ketika melihat ponsel istrinya berdering. Jantungnya seakan ingin lepas dari tempatnya saat dilihatnya panggilan masuk dari mamanya. Tidak biasanya mamanya melakukan panggilan telepon di tengah malam seperti ini. Bagaimana caranya aku untuk memberitahu mama tentang ini? David semakin frustasi. Tidak terbayangkan olehnya seperti apa perasaan mama dan papanya bila mengetahui kabar yang akan disampaikannya. Bagaimana bila mama dan papanya sampai stres karena memikirkan keberadaan Hana? Setelah berpikir murah saat, David mengangkat sambungan telepon yang dilakukan oleh mamanya. Halo, jawabnya. Iya halo, Hana mana? Tanya wanita di seberang sana. David diam ketika mendengar pertanyaan dari mamanya. Cukup lama Mita menunggu, namun tidak ada jawaban dari putranya. Bagaimana kabar Hana? Tanyanya kemudian. Baik ma, jawab David. Oh ya sudah, kalau begitu mama hanya ingin tanya itu saja. Mita kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Apalagi yang harus aku lakukan saat ini? Aku harus mencari istriku kemana? Ya Allah, tolong aku. Help me, please. Berilah aku petunjuk. David mengusap air matanya. Bagaimana mungkin dirinya tidak cemas dan juga takut dengan istrinya yang pergi entah kemana dalam keadaan hamil seperti ini? Apa mama memiliki firasat yang tidak enak hingga menelpon Hana di jam seperti ini? David semakin panik ketika membayangkan hal buruk terhadap istrinya. Fatan berhentikan mobilnya di sebuah hotel. Dia turun dari mobil bersama dengan Nara. Nara berjalan dengan cepat. Bahkan gadis itu berlari ketika masuki hotel. Mbak, saya mau tanya, apakah di sini ada tamu yang bernama Hana Marifah? Nara bertanya ketika sudah berdiri di depan meja resepsionis. Maaf mbak, sudah aturan hotel ini untuk tidak memberikan biodata tamu kepada siapapun, jawab wanita menjadi resepsionis.
Aku akan menghubungi manajermu, ucap Fatan. Silakan Pak, jawab resepsionis tersebut. Fatan mengeluarkan ponsel dalam saku bajunya. Debunya manajer hotel. Setelah berbicara dengan orang yang berada di seberang sana, ia kemudian memberikan ponselnya kepada resepsionis tersebut. Baik Pak, saya akan mengeceknya, ucap wanita yang menjadi resepsionis setelah mendapat perintah dari manajer hotelnya. Ini Pak, ponselnya. Wanita itu memberikan ponsel milik Fatan dan langsung mengecek layar komputernya. Tidak ada tamu yang bernama Hana, Pak. Fatan tidak percaya ketika mendengar ucapan gadis tersebut. Ia dengan cepat berpindah posisi dan berdiri di depan layar komputer pegawai hotel itu. Dilihatnya daftar nama tamu, tidak ada satupun nama orang yang dicarinya, namun mata tertuju dengan sepasang tamu yang sedang menginap. Sudah berapa lama tamu ini menginap di sini? Tanyanya. 3 malam, Pak, jawab wanita itu. Fatan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, jawabnya yang kemudian pergi meninggalkan meja resepsionis. Nara mengikuti Fatan dan berjalan dengan cepat. Ia kemudian masuk ke dalam mobil dan duduk di samping pria itu. Kalau abang capek, kita istirahat dulu, usulnya. Dilihatnya raut wajah pria itu begitu sangat berbeda dengan yang tadi. Fatan menara dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, kita beli kopi saja sebentar. Kemudian kita akan cari lagi. Nara menganggukkan kepalanya. Kenapa Hana tidak menghubungiku? Aku takut terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya. Hana tidak punya keluarga lagi. Aku tidak tahu sekarang dia di mana. Nara menangis. Fatan diam menangi gadis tersebut. Diusapnya kepala Nara. Kamu sabar ya, kita pasti akan menemukannya. Nara menganggukkan kepalanya. Hingga pagi, David belum pulang ke rumahnya. Pria terus mencari keberadaan istrinya. Semua orang-orang diperintahkannya, belum ada yang memberikan informasi sesuai dengan keinginannya. Kepala terasa begitu amat sakit karena tidak tidur semalaman. Pikiran juga begitu sangat kacau dan tidak tenang. Adek, abang ke istirahat sebentar. Nanti abang akan lanjut mencari adek dan anak-anak. Abang harap adek jangan terlalu banyak pikiran, karena adek sekarang lagi hamil. David berkata sambil menelan di ponsel istrinya. Ditatanya foto Hana sedang meluknya dari belakang. Adek beneran marah ya sama abang, hingga harus pergi seperti ini. Adek, tunggu abang ya. Nanti abang akan jemput adek. Abang akan buktikan cinta abang. Abang ingin adek tahu hanya adek yang abang cintai. David terus berbicara sambil memandang layar ponselnya. David menyandarkan punggungnya di sandaran kursi dan memejamkan matanya. Ia berharap bisa beristirahat sejenak agar memiliki tenaga untuk kembali mencari istrinya. Abang rindu, Dek, rindu sekali. Abang rindu anak-anak. Apa anak-anak tidak rewel? David berkata sambil memejamkan matanya. Air matanya terus saja menetes di sela matanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.